Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah bihadil majlis wa ghairuhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diceritakan dari Abi Hurairah, anna rajula qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya terhadap Rasulullah, atau seorang laki-laki minta nasihat pada beliau. Au sini aweo siro, aweo nasihat siro Kanjeng Nabi ing ingsun, berilah saya nasihat. Kola mongkon jawab sopo Kanjeng Nabi. Kola maka jawab Nabi, rupane jawaban la taghdab, ojo muring-muring iro. Jangan marah-marah kau. Faraddatam miraron, laki-laki ikut terus bertanya lagi. Kola jawab Kanjeng Nabi, la taghdab, yojo muring-muring iro, jangan kau marah-marah. Jadi seorang laki-laki ini datang terhadap Kanjeng Nabi, minta dikasih nasihat. Lantas Kanjeng Nabi dengan simple, la taghdab, jangan kau marah-marah. Masih minta lagi. Dijawab lagi, la taghdab, jangan marah-marah. Lantas ada apa dengan marah? Bapak Ibu, sumber persoalan yang ada pada diri kita, yang pada akhirnya itu tidak baik, rata diawali dengan sifat amarah. Hal itu muncul karena tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia, hati nafsu.
rata seperti ini Pak Bu. Mengapa Kanjeng Nabi memberikan saran atau nasihat sampai 2 kali tidak menasehati selain marah? Proses marah itu Bapak Ibu, di dalam ruh kita itu ada semacam sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah ada nafsu nafsiyah dan amarah. Ini jelas amarah ini rata-rata duduknya di takholi, rata-rata. Apalagi si pelakunya itu masuk dalam golongan ahli hijab, pasti semuanya duduk di takholi. Kita nggak usah jauh-jauh bicara terhadap orang lain, diri kita sendiri. Dulunya sebelum kita itu mengenal dinul haq, yang dinul haq untuk mendekat dan bertemu Allah, sebelumnya itu kita seperti itu. Segala perbuatan apapun orientasinya itu ruhaniyah kita, hati duduk di takholi, itu pasti. Walaupun secara fisik lisan kita mengatakan alhamdulillah, masya Allah, atau bacaan-bacaan yang lain yang bersifatkan menuju Allah, tapi ruhaniyah oleh karena duduk di takholi nggak mungkin bisa tembus pada Allah, nggak bisa Pak Bu. Seakan-akan seperti wong khusuk-khusuk, oh tasbih itu nggak pernah dilepas, ditambahi dari 1 meter, tambahi 2 meter, bahkan 10 meter sampai pasar sana. Tapi tidak semua mereka yang membawa tasbih hatinya tidak tembus, enggak. Kita bicara tentang dulu saat ruhaniyah kita itu belum menerima dinul haq. Siapapun kita pasti seperti itu. Ruhaniyah kita ada di duduk di takholi. Iman kita jatuhnya tidak ada sama sekali pada Allah. Kalau ngomong Allah itu hanya di mulut doang, nggak mungkin bisa tembus terhadap ruhaniyah kita, nggak mungkin. Ya, suatu saat kita akan dihadapkan Allah perkara qobdi atau kenyataan yang tidak sesuai dengan sifat basariyah kita. Apakah itu ada kaitannya dengan istri, suami, anak, pekerjaan, teman, macam-macam, mesti mendongkol dalam hati kita. Dibiarkan tensinya tambah naik, akhirnya apa? Fisik Pak. Paling tidak lesan ini bicara kotor. Kalau terlalu tekanannya amarah terlalu tinggi, horizontal itu pasti fisik.
istrinya dikewaplok, anaknya dipukul, suaminya dicakar. Wong wedok kan gak mukul, nyakar nih, nyakar. Anaknya dicuwiwit, anaknya. Paling tidak ya niku lesane tetet diet. Tahu seperti ini saya dulu mau dinikah pegawai PLN. Nah. Udah di bahasan dulu itu dicanda-canda atau diungkit-ungkit. Mana janjimu dulu, katanya aku kau bahagiakan. Allah ya Karim, itulah kita Pak. Saat rohaniah kita itu tenggelam, terkubur di dalam alam barzah, memang seperti itu. La takdzab, kata Rasul, jangan kau marah. Lah Rasulullah memberikan nasihat seperti ini, gak mungkin gak dikasih tahu bagaimana caranya Anda untuk menekan tingkat amarah itu. Bapak Ibu hadirin, amarah nek diterusno. Saya kasih nasihat terhadap golongan ahli hijab. Setruk kok sesuai, tahu setruk? Muncullah penyakit-penyakit berat. Saluran darah ini akan mengencang dari otak, mengencang sehingga di dalam dunia kedokteran disebut tekanan darah tinggi. Ya seperti selang itu Pak. Selang kalau enggak kita bina munculnya, enggak kita tekan munculnya enggak terlalu keras. Ayo coba Anda tekan, tekanannya nanti apa, keras. Ya seperti itulah peredaran darah kita. Nanti kalau saluran darah ini di otak kita nggak kuat, pecah, rumahmu habis buat operasi. Lah terus itu memang karakter sifat yang ditimbulkan di dalam nafsu amarah. Terus bagaimana untuk tidak muncul marah? Minimallah ada tekanan sehingga tidak terlalu besar. Bapak Ibu hadirin, kita lihat sumbernya. Kata Rasul, usuluhu, asalnya itu dari mana? Wis, asalnya karena ruhaniyah kita duduk di takholi. Apapun alasannya, kalau ruhaniyah duduk di takholi, yang kita lihat adalah makhluk. Yang kita imani itu makhluk yang berperan, yang berkehendak dan lain sebagainya. Ini persoalannya. Kata Rasul, lihatlah asal usulnya. Sumbernya itu harus kita bersihkan dulu. Sumbernya itu harus kita lihat dulu. Kalau sumbernya kita melihat semua perkara itu datangnya dari Allah, ruhaniyah kalau mau beriman dan melihat Allah, nggak bisa ngomong Pak jenengan, nggak bisa. Sama dengan sekarang ini,
kepala saya terasa nyut-nyut akibat kepanasan. Tadi mancing ya, ketepatan tidak sesuai dengan sifat basariah. Biasanya Pak Buya mancing sak mini dapat segini nggak saya bawa pulang. Tadi segini tak bawa, saking gak adanya loh gitu loh. Sampean tahu sendiri tahu bagaimana situasi di tengah tambak panas entang-entang itu. Wah, ya kalau di tempat kolam pancing ada apa? Tempat teduhnya itu ndak ada. Di bawah pohon pisang begini ya. Tapi tetap itu adalah pembelajaran kita. Pembelajaran kita. Hati panas-panas di situ. Apa kenyataan di tambak itu kecil-kecil? Ya sudah. Mau bilang apa? Coba ayo. Ayo. Mau mancing tambake orang ya dibawa ke balai desa. Nggak boleh. Jadi ini tempatnya tambaknya ya udah ini sampai jam 12 kalau nggak salah tadi itu. Entah dapat berapa nggak tahu, yang jelas nggak pernah saya bawa sekecil itu, tapi ternyata harus saya bawa. Tapi alhamdulillah di situ banyak pelajaran. Ya pelajaran ngaji ini. Bagaimana cara kita menekan amarah bahkan hilang sama sekali. Iya. Tentunya caranya kita harus cari sumbernya. Rasulullah cari sumber. Cari sumber. Banyak Pak tadi di tambak lainnya ada yang mancing orang lain. Jadi melihat yang tambak lain besar-besar ngono ndelomong tok kanca-kanca. Ndelomong tok. Ya wis ayo diopeni, ayo dijalani apa adanya. Kecil-kecil kalau satu keramba kan sama besar itu Pak Bu ya. Enak gurih nanti itu. Wis masak apa tuh Mbak Rarek? Ikannya sumbro sama mujair. Kalau digoreng garing kan ya gurih nanti. Udah. Sumber kita lihat, oh Allah bi'af'alihi wa ahwalihi, sumbernya itu datangnya dari hidup. Ya sudah Pak, nggak bisa bilang apa-apa. Jadi mengikuti arus. Makanya garwa sampean nek ngaplok ya mukul jenengan Allah, kasihkan yang pipi kiri, pipi kanan. Setelah dikaplok kasihkan pipi kiri. Jajal gimana nanti sikap suami sama ibunya gitu. Sesuatu nggak cocok nyeladu, sampean tanggapi maneh yuk, tambahi tak enteni coba. Bapak Ibu hadirin jamaah rahmatullah, itu rahasianya, kuncinya kita akan bisa menekan ghadab, menekan amarah. Kita harus lihat langsung sumbernya, otomatis ruhaniyah harus duduk di tajalli. Prosesnya Anda itu ya dari su'aul basyirah itu, mulai dzikir sirul asrar. Ya udah,
Kalau sudah terjadi seperti itu nggak bisa, hatimu akan ngamuk, itu nggak bisa. Yes. Ini hadis yang nomor 16, riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke-17 tak selesai. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Ya'la. An Rasulillahi, saking Kanjeng Nabi, hadis dari Kanjeng Nabi, beliau bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, Innallaha sak temene Gusti Allah iku kataba, wis nyatet sapa Allah al ihsana ing perkara bagus, ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci. Sesungguhnya Allah sudah mencatat kebaikan pada seluruh apapun yang terjadi. Apapun perilaku yang akan kita lakukan, itu sudah dicatat Allah kebaikan bagi yang baik. Fa idza qataltum, mongko tatkalane mateni sira, vaksinu mongko agawe bagus sira, al kitlata ing perkara kang den pateni. Jikalau kau membunuh, maka berlakulah baik terhadap perkara yang kau bunuh. Wa idza dabakhtum lan tatkalane beleh sira kabeh, beleh sira, vaksinu mongko agawe bagus sira, adzabkhata ing perkara kang den beleh, wal yukhidda lan ngasao sira, wal yukhiddalan ngasao sapa akadukum salah sijine sira kabeh, safroh tahu ing gaman sira, gamane ahad, wal yurih lan gawe seneng sira, wal yurih lan gawe seneng sapa ahad bi khatahu ing beleane ahad. Jikalau kau menyembelih hayawan, lakukanlah perkara bagus terhadapnya dengan cara asahlah yang tajam, lading, apa bahasa Indonesia Latin, pisau Anda yang untuk menyembelih. Jikalau kau mengasah, maka itu salah satu perbuatan menyenangkan terhadap hayawan yang kau sembelih, enggak terasa sakit. Ini bagaimana maksudnya? Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan pada sesuatu. Bukti yang Allah mencatat, tatkala ruhaniyahmu itu berlaku ihsan, berlaku bagus. Bagus terhadap siapa? Kalau syariatnya terhadap makhluk. Al-qatlu bil qatli, orang yang dihukum mati karena dia itu melanggar aturan hukum yang mengarah dalam kematian. Al-qatlu bil qatli, kui mateni hukumamu ya dipateni. Wal udhunu bil udhuni, kau mengiris kuping, ya nanti hukumannya diiris kupingmu. Bahasa syariat ini ke makhluk.
Lah bahasa hakikat yang dimaksud ahsin, ahsana, laku kang bagus itu yaitu lakunya ruhaniyahmu terhadap Allah. Takarub, muraqabah, musyahadah pada Allah. Khalwat, ninggalkan selain Allah dan bertemu Allah. Contoh, Anda sholat, kalau ruhaniyahmu itu menyertakan perilakunya untuk menghadap Allah, dalam kurung makrifat Allah, itulah yang dimaksud aksana. Kalimai vaksin, duduk vaksin TBC itu loh ya. Vaksin apa? Covid bukan. Vaksin teng mriki niki adalah kata perintah terhadap dirimu untuk berlaku makrifat pada Allah. Salat secara syariat, ruhaniyahmu itu duduknya iman hanya pada Allah yang beraf'al, hanya Allah yang beraf'al, hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah hidup itu yang segala-galanya. Berarti inilah laku vaksin, laku bagus. Bukan terhadap makhluk, pada Allah. Kalau jasad sih terhadap makhluk, Pak Bu, terhadap makhluk. Makanya kita manusia ada dua mata, mata zahir, mata batin. Mata jasad, matanya ruh. Matanya jasad Allah ciptakan untuk melihat sesama jasad, ya, secara jasad sama makhluknya. Sedangkan mata hati atau mata ruh ini Allah ciptakan untuk memandang wajahnya Allah. Ini wajah tu, sesungguhnya kuarahkan wajah tu wajhia nang sopo lilladzi, terhadap wajahnya alladzi hidup, fatoros samawati, kang nguasai langit wal ardi lan bumi. Itu kan doa iftitah loh Bu ya, bisa dibaca. Kata kirun, blok goblok ini, arahno atimu iku terhadap wajahnya Allah. Memang kita akan bisa mengarahkan pada Allah manakala kita goblok. Kalau kita merasa pinter, gitu, kita akan mengarahkan ke wajah selain Allah. Enak mana jadi orang pintar sampai goblok? Enak goblok. Pinter kuwi minteri Gusti Allah, malah penak goblok. Makanya ngaji di Jaya Baru itu gak semakin pinter tapi semakin goblok. Iya, iku sifat hakikate hamba itu bahasa Indonesia goblok itu apa? Bodoh. Semakin bodoh kita, semakin makrifat kita pada Allah, semakin bodoh kita. Hakikat sifat hakikat hamba itu bodoh. Lawannya bodoh adalah pandai, itu sifat hakikat Allah. Enggak kira kita akan merampas bajunya Allah, enggak kira, enggak boleh.
Enggak nih, kalau sampean itu ditanya pada keluarga di rumah nanti, kau mondok semakin lama gak semakin pinter? Saya lihat kok linglung seperti orang bingung, orang ngelamun, gak tambah pinter malah tambah bodoh. Jawaban, iya di Jaya Baru iku ngaji babakan supaya jadi orang bodoh. Allah ya Karim. Hati menekan, menyoploi, melepaskan semua baju-baju kita yang merampas dari Allah, kita lepaskan, kita kembalikan pada Allah. Akhirnya baju yang harus kita pakai sebagai manusia, baju yang sebenarnya. Lalu tambah ngalim, lah ikulah ngalim ya Allah. Ruhaniyahmu nggak boleh rampas itu ngalimku, hamba nggak boleh. Dah vaksin iki Allah merintahke, Rasulullah juga merintahke, tidak hanya di dalam babakan masalah beleh hayawan atau yang lainnya, enggak, semuanya. Kita suami harus bervaksin terhadap istri. Apa? Bagusi perbuatan kita sebagai suami terhadap istri secara syariat dan hakikatnya pada Allah bagaimana? Jangan mudah ngelarakan hatinya istri. Jangan mudah menyakiti hati istri. Sama istri ke suami juga begitu. Cara panjenengan Bu untuk membahagiakan seorang suami adalah apapun yang diberikan suami berkenaan dengan kebutuhan, selalulah mengatakan terima kasih, matur suwun. Masa kalah mbak tukang itu yang di jalan-jalan tuh Pak, dikasih matur suwun. Apalagi waktu saya pakai kupluk kaji, bah matur suwun bah, padahal gak kenal, ditungak mlebu lu mau kaji duit 1000. Ya Allah, ibu dikasih belanja atau kebutuhan rumah tangga dikasih berapa? 50.000. Bu ada Bu niki 1 minggu cuman 50.000. Mohon maaf, kulinakanlah, biasakanlah kita ketika saat dikasih seorang suami berapapun dengan mengatakan terima kasih, matur suwun Pak, mugi-mugi barokah. Jangan lantas butuhe sing yang barep segini, yang buncit segini. Wah, turung-turung kene ngono ngreges wong lanang. Sampeyan kepingin wong lanang cepet mati gampang. Tiap hari masuk keluar rumah amun, marah-marahi dia. Udah. Ngapunten, baru lagi makan enak ditempar, kepingin mateni gampang, cepet mati wong lanang seperti itu, ngreges. Bapak Ibu, vaksin agak bagus sih. Apapun yang
yang diberikan Allah lewat istri atau suami, tetap kita belajar untuk memandang vaksin, memandang Allahnya. Aku yakin di situ pasti, walaupun lesan tidak mengucapkan matur suwun, mudah-mudahan barokah, hatimu akan terketuk, akan mengatakan tidak bisa kecuali hanya bersyukur pada Allah. Iku vaksin nih. Jadi kita menempatkan vaksin terhadap Allah di tengah-tengah vaksin kita terhadap seorang istri maupun suami. Sama terhadap teman, sahabat, apapun. Nek kata Rasulullah, fal yakul khairon auliyasmut, ngucap kau yang menjadikan hati temanmu itu tidak sumpek atau tidak tersinggung. Kalau tidak bisa, diamlah, itu lebih baik. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan hadis yang ke-17 adalah ruhaniyah bervaksin terhadap Allah itu letaknya di setiap amal yang terjadi pada diri kita, apapun, dengan catatan dibarengi ruhaniyah ini selalu memandang dan memandang cuman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk menekan bahkan menghilangkan sifat ghadab atau bludrek atau marah-marah, kita harus melihat sumbernya. Otomatis hati harus bertajalli. Begitu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tentunya kita akan masuk pada sesi tanya jawab seperti biasanya, baik yang ada di majelis maupun di luar sana lewat 08141295309 kami persilakan. Ya mungkin di majelis ada di jalur telepon, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi atau bertanya lewat jalur telepon, kami persilahkan. Ya mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kalau sudah paham tentang ilmu, tinggal satu aja, ngegas laku. Tahu ngegas laku ya? Ngegas laku itu yang terpenting. Ilmu untuk melepaskan diri dari ketergantungan nafsu kita sudah tahu. Lalu ilmu untuk menuju dan bertemu Allah sudah paham.
maka langkah apa yang harus kita lakukan? Ngegas laku. Bahasa ngegas itu apa, Pak? Mempertajam pisau af'al, mempertajam laku, mempertajam kholwat, berarti mempertajam zikirnya, itu yang kumaksud. Oke, ada yang sudah masuk, bisa kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan. Dari mana? Selamat sore Gus. Selamat sore. Saya dari Denpasar, Bali Gus. Denpasar Bali. Nggih, monggo Bapak. Baik Gus. Gini Gus. Di setiap saya itu berada di suatu tempat, baik itu di keramaian maupun di ketika bersendirian, di setiap saya melihat makhluk baik yang bergerak ataupun yang mati, tanpa disengaja, kadang tanpa kita sadari, hati itu menangis. Menangis. Sampailah teraplikasi dengan mata zahir, menangis berderu-deru. Ya. Itu Gus. Apakah itu terlalu berlebihan atau bagaimana Gus? Gitu Pak ya. Ya itu. Ya. Sudah? Itu tidak kita sengaja. Ya. Dan seringkali kita tuh merasakan hal seperti itu, nangis menjadi-jadi. Iya. Baik di tempat ramai maupun kesendirian. Itu karena saya lihat semua itu, semata memang hanya Allah. Baik itu ucapan yang saya sampaikan benar ataupun salah, nangis nggak ada henti-hentinya. Nggak tahu apakah itu saya cengeng atau berlebihan atau gimana tuh. Gitu Pak nggih. Oke. Ya itu aja Gus, mohon gini Gus, mohon siap. Dan satu kali lagi Gus, untuk para ikhwan khususnya di channel Jaya Baru, ilmu ini sangat mahal, nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi kajilah semaksimal mungkin, terimalah, imanilah, karena ini memang betul-betul ilmu yang hak melalui tausiah yang disampaikan Gus Muhtason. Dan jangan lupa like-nya untuk saudara-saudara yang ada di Podcast Jaya Baru. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kontribusi yang disampaikan dan diberikan oleh saudara kita yang di posisi Denpasar Bali. Untuk bisa mengikuti selalu pengajian saya, jamaah harus masuk pada channel resmi kami Ponpes Jaya Baru. Kalau memang betul-betul ingin untuk memperdalam ilmu tasawufnya atau tauhidnya. Di belakangnya boleh kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Ya Pak, kami dari Aceh. Mau bertanya ini Pak, tentang ada seorang gini Pak. Iya Bu. Apa yang ditanyakan? Kami, dia mengaku udah ma'rifatullah.
Tapi setiap diingatkan marah, dia nggak mau, malah emosi gitu Pak. Apa benar dia itu udah ma'rifatullah Pak? Gitu ya Bu. Oke. Sudah Ibu? Iya, iya Pak. Maksudnya kalau orang udah ma'rifatullah kan nggak boleh marah-marah. Tidak boleh? Nggak boleh marah-marah Pak. Ya. Tapi kalau diingatkan marah, dia semakin marah Pak. Apa betul kalau dia itu udah duduk di ma'rifatullah Pak? Gitu ya Bu ya. Sudah? Iya Pak, gitu aja Pak. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ada di luar sana ya, menanyakan terkait marah-marah itu tadi. Oke, kita lari ke Denpasar terkait masalah apa tadi Pak? Hah? Oh, menangis. Ya. Di dalam diri kita Bapak itu ada sifat basiroh. Ruhaniyah itu diberikan Allah saudara atau yang membaturi Bapak, menemani, namanya sifat basiroh selain dari basariyah. Nah, di dalam sifat basiroh itu Bapak Ibu ada tindakan diri yang selalu menangis atas dasar menyesali dan mengakibatkan taubatan nasuhan. Kadang-kadang kita juga nggak tahu arahnya sebab apa menangis. Apa itu? Itulah nafsu lawamah di dalam diri kita itu muncul. Perilaku nafsu nafsiyah lawamah di dalam diri seorang hamba itu karena habis melakukan satu kesalahan. Entah kesalahan yang ada kaitannya dengan sesama manusia atau langsung pada Allah lebih-lebih. Akhirnya memunculkan taubatan nasuhan. Nah, ini nanti akan muncul diri kita yang disebut mutmainnah itu. Rasa tentram. Karena apa? Karena sudah bertemu pada Allah itu sendiri. Walaupun seperti kita nggak tahu asalnya apa langsung nangis, itu berarti lawamah di dalam diri kita itu berbunyi alarmnya ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surabaya Gus, Pak Selamat Gus. Pak Selamat Surabaya, silakan Bapak. Iya Gus, itu saya sekarang di dalam diri saya itu sering terjadi itu Gus, getaran-getaran dalam sebelah lambung kanan sama dada kiri Gus. Setiap mengingatkan itu dikir rasanya itu Gus, jadi diam gitu, diam. Itu pertanda apa Gus itu? Makasih Gus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Surabaya. Itu tanda apa? Ada denyutan nadi di tubuh panjenengan, apakah di perut, di dada? Jikalau jenengan itu sumbernya dari akmal itu adalah sirul asror, rasa, maka jelas itulah proses, salah satu tanda proses pembersihan kotoran hati. Sebab kotoran hati kita ada yang
apa ya nek ngaran permanen, ada yang non permanen. Yang permanen itu yang mana? Ini yang usah permanen ini, Pak. Nek non permanen mudah saja kita menafikan, membersihkan. Sing permanen ini leh sing susah. Lah, permanen itu apa? Perkara yang berkenaan dengan satu ilmu yang kita riyadhoi, akhirnya memunculkan satu khodam. Ini permanen. Ini yang usah, usir-usirane usah. Yang non permanen, yes, kita mencintai sesama manusia, mencintai anak, mencintai harta benda, mudah untuk menghilangkan, mudah sekali. Niki sing non permanen gampang mawon. Kalau sing permanen ini sudah kadung menancap di dalam diri ini, dia tidak mau tiba-tiba untuk meninggalkan kita, nggak mau. Dia tuntut selama ini kita gunakan, dituntut kita, bahkan sampai kita mau menjelang mati pun tidak mau. Dia menuntut terus, menuntut. Makanya di dalam dunia syariat ada istilah pembersihan atau ru'yat itu di situ. Yes. Jadi Pak, itu oleh karena jenengan iku berangkatnya dari khalwat sirul asrar, maka saya katakan itulah salah satu tanda pembersihan kotoran hati. Yang kedua, Allah menyapa lewat situ. Kalau kita memang tadinya bersumber laku sirul asr dzikirnya, pasti kita akan melihat Allahnya, bukan melihat makhluknya yang terjadi di situ. Oke, selanjutnya dari Ibu tadi tentang masalah benarkah dia bermakrifat kok sik marah. Gini Bu, di situ ada dua tampilan. Tampilannya kalau betul-betul dia bertajali sesungguhnya rohaniyahnya, bisa jadi. Tapi yang jelas itu bukan amarohnya si dia, tetapi ketahuilah iku amarohku. Amarohku iku kunya kembali pada Allah. Ini yang mengkhawatirkan, sehingga masuk dalam sabda larangan. Khawatirnya ada di situ. Tapi biasanya itu orang yang mengamalkan zat sifat asma af'al itu sing biasanya muncul sabda larangan. Jadi jawabannya Bu, tergantung apakah dia itu ketika marah duduknya hati ditajali atau ditakholi. Keterangan saya yang awal, siapapun kita manakala masih ditakholi, pasti marah-marah itu ya, ghadab itu dari nafsu, karena duduk ditakholi. Tetapi kalau terjadi sungguhan duduk ditajali, ini pasti ahli syuhud. Kalau tidak ahli syuhud nggak bisa Bu, nggak bisa. Jadi ahli syuhud itu bisa jadi tampilan secara fisik itu nggak pernah marah, bisa jadi suatu saat marah. Aku yakin marahnya itu ini orientasinya dari tajalli Allah. Yang tahu itu dirinya sendiri, benarkah duduk di tajalli atau tidak. Begitu Bu ya. Tapi yang jelas rumus, siapapun kita tatkala ditakholi, pasti itulah amarah yang tidak diperbolehkan, disebabkan kita melihat makhluknya. Oke, pertanyaan berikutnya tadi sudah seluruhnya sudah selesai. Tasik wonten. Oh sudah.
Ya Ibu, Bapak yang ada di jalur interaktif bisa untuk bertanya. Ini ada berapa menit lagi waktu yang tersedia. Oke, kalau sudah tidak ada, kita sudahi. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.